Ibu, silakan duduk. Terima kasih dok. Ini akhir-akhir ini saya memiliki keluhan punggung terasa sakit selama 1 minggu ini. Padahal saya sekarang tidak kerja yang berat-berat dok. Oh, seperti itu keluhannya. Kalau begitu izinkan saya memeriksanya ya, Bu. Iya dok. Dari gejala yang Ibu alami, ditakutkan Ibu mengalami masalah tulang belakang, Bu. Nah, untuk memastikannya, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kepadatan tulang Ibu. Baik dok, lakukan saja pemeriksaan yang terbaik demi kesembuhan penyakit saya ini dok. Iya, baik Ibu. Bagaimana dok hasil tesnya? Ibu, dari hasil tes ini didapatkan bahwa Ibu beresiko mengalami osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah keadaan di mana tulang di dalam tubuh ini mengalami penurunan kepadatan. Hal ini bisa disebabkan karena bertambahnya usia, riwayat orang tua, atau bahkan ibu yang tidak aktif bergerak dalam waktu yang relatif lama. Ya ampun dok, itu bahaya nggak ya? Osteoporosis ini memang cukup berbahaya karena dapat menyebabkan pengeroposan pada tulang hingga menyebabkan pada patah tulang. Namun, ibu jangan terlalu khawatir karena kondisi ibu ini tidak separah itu. Tapi ibu harus tetap berhati-hati karena ibu mengalami resiko tersebut. Oh begitu ya dok. Lalu apa yang harus saya lakukan dok? Saya akan merekomendasikan beberapa resep obat agar kondisi ibu ini menjadi lebih nyaman. Selain itu, saya juga merekomendasikan kepada ibu untuk memakan makanan yang tinggi kalsium, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu. Tapi saya kurang paham dok mengenai makanan tinggi kalsium itu seperti apa ya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan merekomendasikan ibu untuk datang ke ahli gizi, karena ahli gizi ini lebih paham mengenai hal tersebut. Oh, begitu ya dok. Baik dok, nanti saya akan mengunjungi ahli gizi. Terima kasih ya dok, kalau begitu saya permisi dulu. Silakan ibu, terima kasih kembali. Semoga ibu lekas sembuh ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, kemarin saya sudah berkonsultasi dengan dokter. Dari hasil tesnya, saya beresiko terkena osteoporosis. Oleh karena itu, dokter merekomendasikan saya untuk berkonsultasi dengan ahli gizi terkait makanan tinggi kalsium yang harus saya konsumsi untuk menjaga kesehatan tulang saya, Bu. Oh, baik Ibu. Kalau boleh tahu, usia Ibu saat ini berapa ya? Saya sekarang 39 tahun. Oh, baik Bu. Kalau begitu, akan saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu, apa itu kalsium. Iya, baik Bu. Jadi begini Bu, kalsium itu merupakan salah satu mineral yang penting untuk tubuh kita. Salah satu fungsinya itu untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi, seperti keluhan Ibu saat ini. Lalu jika seseorang mengalami kekurangan kalsium, biasanya ada tanda dan gejala yang dialami Bu. Contohnya itu seperti meningkatnya gejala PMS, lalu kesulitan tidur atau yang sering disebut insomnia, lalu masalah gigi mulai muncul, terjadi kram otot, menurunkan kepadatan tulang, kuku semakin rapuh, mudah lelah, dan juga penurunan ingatan. Untuk sumber makanan tinggi kalsium itu ada banyak ya Bu, di antaranya adalah makanan berikut ini. Nah, dalam setiap 100 gram makanan itu mengandung kalsium dengan kadar yang berbeda-beda. Contoh di bawah ini merupakan kadar kalsium dari makanan di bawah ini per 100 gram berat makanan tersebut. Contohnya itu yang pertama ada dari serealia. Dalam beras giling 100 gram itu mengandung 147 mg kalsium. Dalam bihun goreng instan mengandung 666 mg kalsium. Mie bakso ada 286 mg. Lalu dari kelas umbi-umbian kentang itu ada 63 mg. Dalam ceriping getuk singkong itu ada 1248 mg. Ini cukup besar ya Bu. Lalu di kelompok sayuran, daun kelor itu mengandung 1077 mg kalsium per 100 gramnya. Lalu ada buah kom 306 mg. Di kelompok daging-dagingan, ayam goreng itu mengandung
1407 mg ya Bu, lumayan cukup besar juga. Lalu telur ayam mengandung 147 mg. Lalu ada susu sapi mengandung 143 mg per 100 gramnya. Seperti itu. Dan masih banyak contoh-contoh jenis makanan lainnya yang mengandung tinggi kalsium. Lalu untuk usia ibu yang sekarang yaitu 39 tahun ya ibu, menurut angka kecukupan gizi, kebutuhan kalsium ibu per harinya adalah sekitar 1000 mg per hari. Jadi diusahakan untuk dipenuhi setiap harinya. Selain itu, dalam mengkonsumsi kalsium, ada beberapa bahan makanan lain yang perlu diperhatikan oleh ibu. Karena bisa jadi jika ibu mengkonsumsi makanan tersebut secara bersamaan, dapat meningkatkan penyerapan kalsium, atau bahkan dapat juga menghambat proses penyerapan kalsium. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatikan agar kalsium yang dikonsumsi oleh ibu dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Contohnya itu seperti ini. Yang pertama itu ada interaksi kalsium dengan vitamin C. Vitamin C di sini dapat membantu proses penyerapan kalsium. Nah, oleh karena itu, jika ibu mengkonsumsi vitamin C dan kalsium secara bersamaan, itu akan sangat baik ya untuk tubuh. Lalu yang kedua, interaksi kalsium dengan vitamin D dan juga fosfor. Nah, vitamin D berbentuk aktif akan meningkatkan penyerapan kalsium dan juga fosfor. Nah, ini juga baik ya, berarti kalsium, vitamin D, dan fosfor itu baik dikonsumsi secara bersamaan. Nah, untuk yang ketiga ini ada zat yang dapat menghambat absorpsi atau penyerapan dari kalsium. Contohnya itu jika ibu kekurangan vitamin D, lalu konsumsi oksalat, fitat, dan juga serat tinggi. Hal tersebut jika dikonsumsi bersamaan dengan kalsium justru akan menghambat proses penyerapannya. Seperti itu ibu, kurang lebih. Barusan Ibu menjelaskan dapat meningkatkan dan menghambat penyerapan kalsium ya Bu. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih cara kerja kalsium di dalam tubuh kita? Nah, semua itu ada dalam metabolisme kalsium yang dinamakan dengan homeostatis kalsium yang menjaga agar kadar kalsium di dalam tubuh tetap seimbang. Ada proses pelepasan kalsium, juga ada proses pengendapan kalsium yang disebut resorpsi dan deposisi tulang. Nah, di dalam tulang terdapat proses homeostatis kalsium, yaitu menjaga agar kadar kalsium dalam tubuh tetap seimbang. Homeostatis memiliki dua proses, yaitu resorpsi tulang dan deposisi tulang. Resorpsi tulang itu adalah proses pelepasan kalsium dan komponen organik lain dari tulang ke sirkulasi yang melibatkan sel osteoklas yang dibutuhkan pada saat kadar kalsium rendah. Sedangkan deposisi tulang adalah proses pengendapan kalsium dan komponen organik dari sirkulasi tulang yang melibatkan sel osteoklas dan terjadi saat kadar kalsium melebihi nilai normal. Lalu regulasi kalsium melibatkan dua hormon, yaitu hormon paratiroid dan juga hormon kalsitonin. Hormon paratiroid ini disekresikan oleh kelenjar paratiroid yang distimulasi dan dari penurunan kadar kalsium saat sirkulasi. Hormon ini meningkatkan jumlah aktivitas sel osteoklas. Hormon paratiroid ini di ginjal berfungsi meningkatkan reabsorpsi kalsium di tubulus distal. Hormon lain yang berperan yaitu hormon kalsitonin. Nah, hormon kalsitonin ini disekresikan oleh kelenjar tiroid dan distimulasi oleh kadar kalsium yang meningkat. Hormon ini bekerja menghambat aktivitas sel osteoklas dan meningkatkan deposisi kalsium dari sirkulasi ke tulang serta menurunkan reabsorpsi kalsium di ginjal. Seperti itu, Bu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah cukup paham dan akan mencoba banyak mengonsumsi makanan tinggi kalsium yang tadi sudah Ibu jelaskan. Sama-sama Bu, semoga penjelasan tadi bermanfaat dan juga semoga kondisi Ibu cepat membaik ya Bu.